Hai adik-adik, ketemu lagi dengan Lause hari ini di sekolah minggu online kita. Nah adik-adik, Lause mau bertanya dulu sama adik-adik. Apakah hari ini adik-adik bersukaria? Atau ada yang lagi sedih? Atau ada yang lagi biasa aja? Atau lagi ada yang marah-marah? Atau lagi ada yang baru bangun? Belum mandi? Ya, Lause mau kasih tahu bahwa kita sekarang ini kita mau bersukaria di dalam nama Tuhan Yesus. Karena Tuhan yang ada bersama-sama dengan kita yang memberikan kita damai adik-adik ya. Kita mau menyanyikan lagu, mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu, haleluya. Tepuk tangan wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita. Mari kita bersukaria sekali lagi. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu, haleluya. Tepuk tangan wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita. Mari kita bersukaria. Oke, mari adik-adik kita semua berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita mau mulai doa. Tuhan Yesus, terima kasih karena hari ini Tuhan sudah kembali mengizinkan kami mengikuti sekolah minggu online kami. Walaupun kami tidak dapat bisa berkumpul di rumah Tuhan, tapi Tuhan ada di dalam hati kami, di hati setiap kami yang percaya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati sekolah minggu kami dari awal hingga akhirnya. Biarlah Tuhan yang bersama-sama dengan kami, yang menghibur kami, yang bersama-sama memberitakan firman Tuhan ini. Biarlah firman Tuhan nanti dapat menjadi berkat bagi kami juga. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, ada yang ingat cerita minggu lalu? Tentang apa? Tentang Yunus yang ditelan oleh ikan yang besar. Nah, ada lagunya adik-adik. Adik-adik pernah nyanyi loh. Pernah nyanyi dengan paduan suara. Ingat? Lagunya seperti ini. Hudit, 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 swallow, jojo, jojo, hudit, hudit, hudit. Bisa ya? Ingat lagunya? Kita mau menyanyikan lagu Who Did Swallow Jonah atau Yunus. Who did swallow Jojo Jojo. Who did swallow Jojo Jojo. Who did swallow Jojo Jojo. Who did swallow Jonah. Who did swallow Jonah. Who did swallow Jonah down? Big fish, big fish, big fish, big fish, big fish, big fish, swallow Jojo Jojo. Big fish, big fish, big fish, big fish, swallow Jojo Jojo. Big fish, big fish, big fish, big fish, big fish, swallow Jojo Jojo. Big fish swallow Jonah. Big fish swallow Jonah. Big fish swallow Jonah down. Nah sekarang adik-adik kita nyanyinya bersaut-sautan ya. Seperti contohnya begini. Who did swallow Jojo Jojo Jojo. Bisa? Ya. Jadi kalau Lause who did selanjutnya adik-adik, kemudian Lause lagi, kemudian adik-adik, kemudian who did swallow Jojo Jojo-nya kita sama-sama sampai akhir.
Oke, bisa adik-adik ya? Kita nyanyikan lagu ini lagi. Who did swallow Jojo? Who did swallow Jojo? Who did swallow Jojo? Who did swallow Jonah? Who did swallow Jonah? Who did swallow Jonah? The big fish swallow Jojo. Big fish swallow Jojo. Big fish swallow Jojo. Big fish swallow Jonah. Big fish swallow Jonah. Big fish swallow Jonah. Dan bisa adik-adik ya? Nah, itu lagu kita loh yang dulu paduan suara ya, yang diajarkan oleh Lause Caroline. Masih ingat? Nah, sekarang karena Tuhan itu baik, makanya Yunus itu bisa dikeluarkan dari perut ikan, adik-adik. Ada lagunya. Ada yang tahu lagunya? God is so good. God is so good. God is so good. He's so good to me. Bisa? Kita nyanyi sama-sama ya. Ada gerakannya seperti ini. God is so good. God is so good. God is so good. He's so good to me. Gampang ya? To me ya. Kita nyanyi lagu ini. Yuk. God is so good. God is so good. God is so good. He's so good to me. Sekarang kita ganti kata-katanya menjadi He cares for me. Dia cares, memperdulikan saya. Ya, He cares for me. Nah, sekarang kita pakai kata-kata yang lain. I love him so. Ya, I love him so. Oke, musik. I love him so. I love him so. I love him so. He's so good to me. Setelah kita menyatakan bahwa kita mencintai Tuhan juga, mencintai Tuhan, kita mau memuji Dia. I praise His name, ya. I praise His name. I praise His name. He's so good to me. Bisa ya? Oke. Siap. I praise His name. I praise His name. I praise His name. He's so good to me. Nah, sekarang kita nyanyikan semuanya ya. Ada 4. Yang pertama, He's so good. He cares for me. I love Him so. Kemudian I praise His name. Ya, ada 4. Nah, kemudian kalau saya mau kasih variasi. God is so good, haleluya. God is so good, haleluya. Ya, kita pakai haleluya. Kemudian
God is so good, He's so good to me. Seperti biasa, oke? Kita nyanyi berturut-turut ya, dari God is so good sampai I praise His name. Musik. Siap. God is so good, haleluya. God is so good, haleluya. God is so good, He's so good to me. He cared for me, haleluya. He cared for me, haleluya. He cared for me, He's so good to me. I love Him so, haleluya. I love Him so, haleluya. I love Him so, He's so good to me. I praise His name, haleluya. I praise His name, haleluya. I praise His name, He's so good to me. Oke adik-adik, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Siapkan Alkitabnya, siapkan adik-adik juga, duduk dengan tenang. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Selamat pagi adik-adik. Kembali kita boleh bersama-sama belajar firman Tuhan pada hari ini. Namun sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih kepadamu karena kami kembali boleh beribadah. Kami sudah memuji, kami sudah memuliakan nama Tuhan melalui lagu-lagu yang kami nyanyikan. Saat ini kami kembali hendak mendengarkan cerita firman Tuhan. Mohon Tuhan sendiri yang menolong kami agar kami mengerti. Gunakan lause yang akan bercerita sehingga dia boleh menyampaikan dengan jelas. Kami memohon dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Adik-adik ingat gak? Ini gambar apa? Iya, gambar ikan. Tapi adik-adik masih ingat gak? Ikan ini berhubungan dengan siapa sih? Cerita tentang siapa ikan ini? Lause melihat ada yang menjawab tentang Yunus. Iya, minggu lalu kita mendengar bahwa Yunus ditelan sama ikan yang besar sekali. Tapi mengapa bisa? Mengapa Yunus ditelan sama ikan? Dia melawan perintah Allah. Tuhan menyuruh Yunus ke Niniwe. Tapi Yunus tidak pergi ke sana. Dia malah naik kapal. Dan pada saat dia naik kapal terjadi ombak yang besar. Angin ribut. Akhirnya Yunus dibuang ke laut. Dan pada saat itu ikan yang besar itu menelan Yunus. Mengapa? Karena Tuhan yang memerintahkannya. Sehingga ikan itu menjadi tempat di mana Yunus harus berdiam diri. Dan dia menyadari Tuhan dimanapun dia berada, Tuhan tahu, Tuhan ada di mana-mana. Adik-adik, setelah itu juga cerita hari ini mengatakan bahwa Allah menyuruh ikan tersebut untuk memuntahkan Yunus ke darat. Ikan itu memuntahkan Yunus ke tepi pantai. Adik-adik, Allah itu baik enggak? Baik.
Karena Allah itu menolong Yunus. Walaupun Yunus melawan perintahnya. Yunus ditolong Allah melalui ikan itu. Sehingga dia boleh tetap hidup, diselamatkan dari badai laut yang besar itu. Dan ikan itu memuntahkan, mengantarkan Yunus ke darat. Allah itu baik hati sekali. Dia memberikan Yunus kesempatan untuk pergi ke Niniwe. Kesempatan lain untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Allah bisa saja membiarkan Yunus tenggelam, tetapi tidak demikian. Allah itu baik ya adik-adik ya. Nah, Allah kembali melakukan kebaikan, menunjukkan kebaikannya kepada orang yang harus dia hukum. Tapi Allah mengampuninya. Di dalam cerita firman Tuhan hari ini adik-adik. Setelah Yunus dimuntahkan, maka Yunus kembali melakukan perjalanan. Kali ini dia pergi ke Niniwe. Dia sampai di sana. Dia ingat apa yang menjadi perintah Tuhan. Dia katakan kepada orang-orang Niniwe, "Hai orang-orang Niniwe, hai orang-orang Niniwe, dengarkanlah. Allah akan menunggang-balikan kota ini dalam waktu 40 hari. Dengarkan baik-baik, Allah akan menghukum kota ini, akan menghukum kalian, akan menghancurkan kota ini, akan menghancurkan kalian." Pada saat itu adik-adik, orang-orang Niniwe setelah mendengar akan hal itu, mereka terkejut. Mereka menyesal. Mereka tahu bahwa perbuatan mereka selama ini salah, jahat, dan berdosa. Lalu mereka mengatakan kepada antara satu dengan yang lainnya. Mereka katakan, "Hai, kita ini bersalah, kita ini harus berubah, kita harus mohon ampun." Akhirnya adik-adik, mereka mengenakan kain kabung. Mereka lalu berduka, bersedih, karena mereka menyesal akan perbuatan mereka. Mereka berkabung. Ketika mereka sedang bersedih, berduka, Allah melihat apa yang orang-orang Niniwe lakukan. Allah melihat penyesalan mereka. Dan Allah berkata, akan mengampuni mereka. Allah tidak akan membunuh dan tidak akan menghukum mereka karena penyesalan mereka. Allah akan membiarkan penduduk kota itu hidup. Yunus setelah menyampaikan firman itu, dia menunggu. Dia tidak sabar. Dia ingin melihat bagaimana kota itu ditunggang balikkan oleh Allah. Dia menunggu agar dinding-dinding kota itu menjadi runtuh, jatuh semuanya. Yunus tidak sabar menunggu akan hari itu. Ketika lewat 40 hari adik-adik, kota Niniwe tetap berdiri. Mengapa? Karena Allah melihat penyesalan orang-orang Niniwe. Sehingga Allah tidak menghukum. Allah baik, Allah mengampuni orang-orang Niniwe. Lalu bagaimana dengan Yunus? Setelah Yunus menunggu dan tidak terjadi apa-apa, Yunus marah sekali kepada Tuhan. Karena Allah tidak menunggang balikkan kota itu. Yunus sangat kecewa. Lalu dia pergi keluar kota. Di sana dia membangun sebuah pondok. Dan dia berteduh di sana. Dia marah, jengkel, kecewa. Karena Allah tidak jadi menghukum kota Niniwe.
Di dalam kecewaannya dia tetap memandang. Walaupun panas terik, hatinya tetap marah. Pada saat itu Allah menumbuhkan sebuah pohon agar Yunus bisa berteduh. Pohon itu menaungi kepala si Yunus. Pada saat terik matahari, Yunus merasa sangat nyaman sekali karena pohon itu menaungi dia. Lalu muncul seekor ulat. Ulat itu menghancurkan pohon tersebut. Akhirnya pohon itu jatuh. Yunus ketika melihat pohon itu, dia menangis, dia sedih. Karena pohon itu jatuh, dia tidak mempunyai tempat untuk berteduh lagi. Saat itu juga, ketika Yunus bersedih, Allah datang dan berkata kepada Yunus. Allah memberitakan kepada Yunus, supaya Yunus mengerti akan kebaikan Allah. Allah katakan kepada Yunus, Yunus, pohon ini engkau tidak menanamnya. Tetapi ketika pohon ini mati, tumbang, engkau bersedih. Apalagi penduduk Niniwe, Allah yang menciptakannya. Ketika mereka jahat dan bertobat, Allah juga mengasihi mereka. Karena itu, Allah mengampuni penduduk negeri tersebut. Allah mengasihi semua orang. Allah tidak ingin orang-orang binasa. Allah telah mengampuni mereka. Karena itu adik-adik, Yunus belajar Allah yang Maha Kasih, Allah yang baik, Allah mengampuni orang yang bersalah. Yunus mendengar apa yang Allah katakan. Karena itu adik-adik, setiap orang yang bersalah, apabila dia bertobat, mengakui kesalahannya, dan tidak melakukannya lagi, Allah akan mengampuni. Ketika orang bersalah, Allah harus menghukum. Tetapi ketika orang bertobat, Allah mengampuninya. Adik-adik, bagaimana dengan kita? Kadang-kadang orang-orang yang bersalah, ketika menyadari kesalahannya, maka Tuhan akan mengampuni. Adik-adik pernah melakukan kesalahan? Tidak. Adik-adik pernah nggak tidak taat? Mungkin kepada mama atau papa. Adik-adik pernah nggak melawan? Adik-adik pernah malas-malasan nggak untuk beribadah kepada Tuhan? Kita pernah salah, bukan? Tetapi Allah baik. Dia mengampuni orang Niniwe yang jahat, yang bertobat. Nah, ketika kita bertobat, Allah juga akan mengampuni kita. Adik-adik, mari kita juga melihat orang-orang yang mungkin jahat sama kita. Kita juga berdoa bagi mereka, supaya mereka bertobat, dan Allah juga mengampuni mereka. Kita nggak boleh membenci orang yang jahat, tetapi mari kita doakan mereka supaya bertobat, seperti yang Tuhan Yesus ajarkan. Allah itu baik hati. Oleh karena Allah baik hati, maka Dia mengampuni. Karena itu adik-adik, mari kita juga mau belajar. Ketika kita salah, kita mohon ampun kepada Tuhan. Allah akan mengampuni.
Ketika orang salah kepada kita belajar seperti Tuhan. Kita juga mau mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Mau adik-adik? Mari kita menghafalkan firman Tuhan. Mazmur 103 ayat 8. Mazmur 103 ayat 8. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setianya. Sekali lagi ya adik-adik ya, kita menghafalkannya. Mazmur 103 ayat 8. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setianya. Sekali lagi ya, Mazmur 103 ayat 8. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setianya. Allah itu baik, Allah mengampuni kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih karena Engkau yang mengajarkan kepada kami bahwa Engkau baik, Engkau mengasihi, Engkau mengampuni. Engkau mengampuni orang Niniwe yang bertobat. Tuhan, kami juga tahu bahwa Engkau juga mengampuni kami. Kami mau mengakui dosa dan kesalahan kami. Kami mau menyadari bahwa kami ini bersalah dan kami mohon ampun kepada Tuhan. Demikian juga ketika orang bersalah kepada kami, Tuhan tolong kami untuk mengampuni mereka. Kami berdoa mengucap terima kasih akan kebaikan Tuhan atas nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Adik-adik, selanjutnya mari kita membuat aktivitas kita. Selamat berkarya.